Cek 165 165. Open your heart, open your mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan podcast Masalah dan Doa. Seperti biasa, di sini kami akan berbagi atau bercerita tentang masalah keluarga, cinta, karir, rizki, dan tentunya kami akan hadir memberikan doa sebagai solusinya. Dan seperti biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita selalu didampingi oleh Kiai Irfan Zidni. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan banyak ilmu, manfaat yang Kiai ketahui untuk bisa dibagi ke semua teman-teman. Ya, Kiai, apa kabar, Kiai? Baik, alhamdulillah. Sehat, Kiai? Sehat, Bang Ucup. Alhamdulillah. Teman-teman ini sehat nih, teman-teman. Oke, Kiai. Ini sekarang kita ketemu di episode ke-7, Kiai. Alhamdulillah. Ya, kalau tidak salah di episode ke-6 yang lalu kita berbicara tentang doa untuk menciptakan atau fadilah untuk menciptakan anak yang soleh dan solehah, gitu ya. Nah, terkadang itu kemarin udah teman-teman juga, wah ini oke juga nih, apalagi ya salah satu doa yang paling mengena banget adalah menghindarkan anak-anak kita dari perbuatan yang zina itu, Kiai. Nah, tapi ada beberapa polemik yang terjadi di antara teman-teman juga. Didoain semua udah, di situ di sekolahin juga udah. Kayak mereka merasa ya udah itu udah tanggung jawab gitu, kayak itu udah tanggung jawab kita kan. Tapi ada beberapa itu yang kayaknya kita juga ngiring liatnya ke anaknya itu sampai segitu dekatnya gitu kan, kayak dia membimbingnya itu sangat membimbing sekali lah. Nah, tapi ada beberapa orang yang penting gue udah sekolahin di sekolah agama, gue udah kasih duit halal ya kan, ya udah lu sekolah aja. Apakah kita sebagai orang tua itu kewajibannya cuma sampai di situ, kayak? Nah itu kan kadang akhirnya ada yang kita suka dalam dunia kerja itu, ini anak masih muda, pinter, tapi tengil banget ya, kayak nggak punya attitude, nggak punya unggah-ungguh gitu kan. Ini orang tuanya ngedidik apa? Nah, padahal mungkin kalau dilihat dari orang berkecukupan gitu kan, sekolah tinggi gitu kan, sekolah terbaik, bahkan sekolah agama kayak gitu kan ya. Nah ini apakah ada hal lain kayak yang memang itu adalah menjadi kewajiban orang tua, nggak cuman ngasih duit doang udah lepas gitu aja. Ini kan jadinya anak ini kan, kalau yang kita tahu adalah anak ini adalah titipan dari Allah, kayak ya. Apakah ada amanah-amanah dan apakah ada doa-doa lagi, atau mungkin amanah apa yang bisa kita lakukan lagi untuk supaya bagaimana kita mendidik anak ini menjadi lebih manfaat gitu kan ke depannya. Oke. Udah punya anak, Bang Ucup? Udah, Kiai, anak saya 4, Kiai. Alhamdulillah. Ada problem juga kadang terhadap orang-orang yang memang belum punya keturunan gitu ya. Jadi iya. Buat kita yang sudah punya keturunan, betul sekali, seperti yang kemarin kita sampaikan bahwa bagaimana cara mendidik anak menjadi anak yang soleh dan solehah gitu ya. Maka pahami dulu hal dasar ini, bahwa anak adalah amanah dari Allah. Yang amanah ini akan dimintai pertanggungjawaban dunia akhirat. Jadi orang tua sama anak itu hubungannya bukan cuma sampai dunia aja, sampai akhirat pun juga. Terus dalam beberapa riwayat ya Bang, ada orang tua yang hampir mau masuk surga, sudah di dekat pintu surga, kemudian diprotes sama seseorang yang ternyata seorang ini anaknya diseret masuk neraka. Lalu kemudian anak ini protes, saya ini masuk neraka karena orang tua saya tidak mendidik, dia asik dengan ibadah aja. Sholat tidak diomelin. Padahal orang tuanya ibadah tuh, Kiai. Ibadah, tapi dia tidak mengontrol anaknya gitu ya. Maka kemudian orang tua yang sudah satu langkah lagi masuk ke dalam surga diseret, tarik untuk ikut ke anaknya. Gak jadi ke surga tuh, Kiai. Jadi karena tadi itu bahwa anak itu amanah gitu ya. Dalam hadis kan juga dikatakan anak soleh itu bahkan investasi orang tuanya.
Iza mata ibnu Adam in qata amalu illa bisalasin. Orang itu kalau mati maka amalnya sudah terputus. Dia tidak lagi sholat, dia tidak puasa, dia tidak ibadah lagi gitu ya. Ya, udah nggak bisa nabung, nggak bisa ngumpulin lagi pahala ataupun ibadah. Kecuali dari 3 hal. Salah satunya adalah waladin solih yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak soleh sekaligus mendoakan. Anaknya tidak soleh tapi mendoakan, tidak nyampe. Oke. Anak soleh tapi tidak mendoakan, anaknya soleh nih, tapi tidak mendoakan karena tidak mau mendoakan orang tuanya, juga tidak ada, bukan investasi gitu. Nah jadi anak itu menjadi sebuah amanah buat orang tuanya. Gitu. Nah, ini yang paling ini nih kayak, saya juga mungkin masih berpendapat sama tuh. Tapi kan ada kalau sedang terjadi perseteruan nih dengan antara anak, mungkin sering juga teman-teman ya. Kalau udah 17 tahun ke atas, kalau udah balik, anak bukan urusan kita gitu kan. Kamu punya, bahkan kita seperti itu kayak kamu udah urusan kamu, udah tanggung jawab kamu udah dewasa, udah gak ada urusan lagi dengan ayah gitu ya, udah gak ada urusan lagi dengan abi gitu kan. Karena udah usia udah 17 atau udah balik gitu kayak. Itu sebenarnya betul apa enggak sih kayak? Ya memang ada beberapa pendapat bahwa orang tua itu kewajibannya sampai kepada anak itu balik gitu ya. Artinya kewajiban orang tua itu selesai di situ. Tapi sesungguhnya bukan seperti itu aslinya gitu. Orang tua itu mendidik anak itu ya sampai dia meninggal atau anaknya meninggal gitu. Kenapa? Karena tadi bahwa anak itu bagaimanapun orang tua sama anak pengennya kan kumpul dunia akhirat. Pengucup gitu nanti di akhirat pengen kumpul lagi sama orang tua, sama orang tua, sama anak. Pastinya. Nah kalau kemudian anak sama orang tua ini tidak sama di dunia, maka di akhirat pun tidak sama. Kalau di dunia ini orang tua sama anak tidak satu frekuensi, tidak satu majelis, ya nanti di akhirat juga tidak satu majelis. Kalau orang tuanya di kanan kemudian anaknya di kiri, ya nanti di akhirat juga sama seperti itu. Nah maka kemudian kita kan pengennya kumpul sama orang tua, kumpul sama anak, kumpul sama keluarga tercinta kita di dunia, nanti kumpul juga itu di akhirat. Guru agung kita ini Abah Aus lalu mendoakan mudah-mudahan kita bersama sampai mati dan sampai hidup lagi. Seperti itu. Nah, ada hal penting sebenarnya Bang juga menurut saya mungkin juga dialamin sama kawan-kawan. Iya, itu kan kalau bagi orang yang punya anak. Nah, itu kayak saya baru mau tanya. Ada nggak masalah-masalah kayak gitu Bang? Kalau justru itu banyak kayak itu kan yang orang yang udah memiliki anak gitu ya, udah jelas itu adalah amanah seperti tadi disampaikan oleh Kiai Irfan. Jadi sampai akhir hayatnya pun tuh masih ada kaitannya. Jadi bukan berarti setelah balik terus dilepas, enggak. Tapi justru pertanggungjawabannya sampai mereka meninggal atau kita pun yang meninggal saling berkaitan. Nah, kalau yang belum punya anak ya kan, itu juga pasti akan ada beberapa dampak sih. Ada memang ya dijalani tetap menjadi pasangan yang baik gitu kayak ya, tetap melakukan ibadah dan tetap ikhtiar lah untuk bisa mendapatkan amanah ini. Nah itu gimana kayak ada nggak doa khusus kayak ya yang bisa membantu agar kita dipermudah? Banyak ulama-ulama banyak sekali membuat doa-doa dan mentajribahkan, eksperimenkan, mengimplementasikan gitu. Iya, kenapa? Karena kita pengennya punya garis keturunan yang nanti dia akan mengingat kita, kemudian dia akan mendoakan kita gitu. Maka kemudian banyak sekali dibikin sama para ulama-ulama. Salah satunya ini saya sampaikan misalnya ya. Ini khasiat surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Dikatakan di kitab ini gini. Wa iza lam yakun lahum walad, kalau tidak punya anak, kalau kalian berdua tidak punya anak gitu ya. Suami istri tidak punya anak, falyasumani yaumaini. Puasalah 2 hari berturut-turut. Wal yaghtasila hinal ibtor. Ketika buka puasa, mandi keduanya. Mandi. Mau mandi bareng silakan, mau mandi sendiri enggak silakan. Mau suami istri kalau gitu ya. Kemudian setelah mandi, summa liyaqra'aha marratan wahidatan alal ma. Kemudian dia membaca surah Al-Muzammil 1 kali di air. Ambil air gitu ya. Ambil air bisa 1 gelas, 1 gelas besar, 1 gelas kecil terserah. Lalu summa yusribahu
kemudian keduanya minum. Fasayarzuqani mauladan. Maka dia akan dianugerahi seorang anak. Jadi gini, puasa 2 hari berturut-turut, setelah buka puasa maghrib itu, lalu dia mandi, kemudian sholat maghrib gitu ya. Sholat maghrib atau sholat maghrib dulu baru kemudian dia mandi. Sholat maghrib dulu kemudian dia mandi. Kemudian setelah mandi dia baca surah Al-Muzammil 1 kali. Surah Al-Muzammil. Bareng-bareng bacanya itu. Oh, suami istri bareng-bareng. Bareng-bareng ya, ayyuhal muzammil. Terus 1 kali. Di depannya ada air. Ada air di depannya. Setelah selesai baca surah Al-Muzammil, keduanya minum. Nah, itu berhasiat untuk membuat istri atau kita mempunyai seorang momongan. Ada lagi ini asma dari nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Asmaul husnanya. Aduh, maaf. Dikatakan gini, ini agak susah lagi nih. Tapi kalau orang punya tekad kan pengen punya anak dilakuin juga ya. Agak susah nih. Tapi bolehlah kita amalkan kalau memang kita punya kondisi seperti itu ya. Bagaimana caranya? Antasu masab'at ayam. Puasa 7 hari. Lalu setiap buka puasa nih, puasa 7 hari berturut-turut. Kemudian setelah buka puasa, baca ya musawwiru. Ya musawwiru. Wahai zat yang maha membentuk. Berapa kali tuh? Dibacanya 21 kali. Ya musawwiru. Ya musawwir. Jadi setelah dia berbuka, jadi ketika lagi berbuka puasa, baca ya musawwiru 21 kali. Kemudian ditiupkan di gelas. Ambil gelas. Jadi kita ambil gelas nih. Lalu baca ya musawwiru, ya musawwiru, ya musawwiru. Lalu kemudian diminumkan. Gitu ya. Kita minum gitu ya. Suaminya sama istrinya minum gitu. Maka itu juga akan mendatangkan seorang punya anak. Khasiatnya seperti itu. Nah, kalau sekalian kita punya anak, tentunya pengen punya anak yang ganteng, yang keren, yang cantik gitu kan. Nah, itu dikatakan di sini kalau mau punya anak yang cantik, yang ganteng, maka ketika setubuh, nah sebelum setubuh itu baca dulu. Apa yang dibacanya? Ya musawwiru. Berapa kali? 336. Keburu ngantuk dong. Yakin model-modelan begini gitu. Jadi baca sebelum bersetubuh, baca ya musawwiru, ya musawwiru. Setelah itu bersetubuh, nanti kalau Allah anugerahi itu menjadi seorang anak yang akan menjadi anak yang ganteng. Siapa yang diharapkan kayaknya. Nah, jadi ada 2 cara tuh Bang untuk mempunyai anak tadi itu. Oke, Kai. Nah, tadi buat teman-teman, selain memang perihal anak adalah sebuah amanah yang menjadi kewajiban kita juga, tapi tidak hanya sampai di saat mereka masa balik, tapi sampai dengan akhir hayat, begitupun sebaliknya. Dan yang berikutnya adalah tadi tentang amaliyah buat yang teman-teman mungkin sampai dengan saat ini belum diberikan amanah oleh Allah untuk memiliki momongan. Ada beberapa solusinya tadi kayak. Nah, itu tadi beberapa yang sudah diberikan surah-surah fadilah yang diberikan oleh Kiai untuk 2 permasalahan tersebut. Nah, buat teman-teman yang mau tahu lagi-lagi secara detail tentang semua amaliyahnya apa, bagaimana metodenya, berapa kali dilakukannya si amaliyah tersebut, bisa langsung akses ke website www.falakruhani.com atau bisa langsung direct WhatsApp ke 0811 889308. Sekali lagi, buat teman-teman yang pengen tahu detailnya, pengen dapat amaliyahnya secara jelas, bisa langsung dituntun oleh rekan-rekan dari podcast Masalah dan Doa. Bisa langsung visit ke www.falakruhani.com atau bisa langsung WhatsApp direct ke 0811 88 9308. Terima kasih untuk hari ini, Kiai. Sama-sama. Semoga Kiai selalu disehatkan dan semoga selalu memberikan banyak manfaat untuk semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.